Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandika Lasari Tulopo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu kasus nyata mengenai perlindungan konsumen dan persaingan usaha, yaitu maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian karena banyak masyarakat mengalami kerugian. Akibatnya, bunga yang sangat tinggi, penyalahgunaan data, serta tindakan penagihan yang tidak manusiawi. Melalui video ini saya akan menjelaskan kronologi kasus, dasar hukum yang berlaku, teori yang berkaitan, serta analisis. Kita masuk ke dalam kronologi kasus. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat Indonesia menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun banyak pinjaman online ilegal beroperasi tanpa izin resmi, menawarkan pencairan dana cepat, tetapi menggunakan bunga tinggi dan melakukan tindakan intimidatif saat terjadi keterlambatan pembayaran. Nah, untuk melindungi masyarakat, pemerintah melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah menutup ribuan aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, di sini ada dampak dari pinjaman online. Yang pertama itu ada kerugian finansial, gangguan psikologis, dan pelanggaran privasi. Yang berikut kita masuk ke dalam analisis berdasarkan teori. Yang pertama, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar dan jelas. Dan yang kedua, konsumen berhak mendapatkan keamanan dan perlakuan yang adil dalam penggunaan jasa. Dan yang ketiga, pelaku usaha wajib bertindak dengan etikat baik dan transparan. Yang keempat, pinjaman online ilegal melanggar hak konsumen karena informasi bunga, biaya, dan penagihan tidak jelas serta menyebarkan data pribadi. Dan yang kelima, kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Yang berikut kita masuk ke dalam dasar hukum. Nah, dasar hukum yang berkaitan dengan kasus ini antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal yang keempat mengenai hak konsumen dan pasal yang ketujuh mengenai kewajiban pelaku usaha. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan. Nah, yang ketiga, ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Nah, teman-teman, melalui dasar hukum ini, perusahaan pinjaman online wajib memiliki izin resmi dan memberikan perlindungan kepada konsumennya. Nah, kita masuk ke dalam pendapat dan analisis. Nah, menurut pendapat saya, pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Masyarakat juga harus perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital. Analisisnya, pinjaman online ilegal merugikan konsumen melalui bunga yang tinggi, penagihan yang tidak wajar, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Yang berikut itu kesimpulan. Yang pertama, pinjaman online ilegal merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Yang kedua, perlindungan konsumen memerlukan penerapan aturan hukum termasuk perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga itu pengawasan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK penting untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal.